Oh, Jami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di kaki gunung Kabuyutan Sanghyang ya. Jadi kita eksplor sedikit-sedikit. Heuh nanaonannya orang teh ngudag-ngudag bangunan-bangunan baheula da geuning pemerintahan ge teu paduli. Tapi minimal rek kusade aku urang we cuma tingali nih. Tah, tingalinya ieu ada umpakan-umpakan ketingali teu. Ketingali meureun nya. Eta umpakan-umpakannya tuh seperti itu di sebelah kirinya juga sama ya. Itu bisa zoom gak? Ada nggak bisa digede deui. Cukuplah sekieu. Nah, tinggalinya tuh sok sidik-sidik lah. Tak itu namina Kabuyutan Gunung Sanghyang. Saamparan teh dugikeun ka jauh. Nah, itu satu bangunan berapa? Katanya 36 hektar ya. Jadi 36 hektar ini adalah milik kawasan perhutani konservasi kehutanan. Kalau dulu ini tanamannya itu gaharu. Gaharu, samida katanya sih zaman dulunya. Karena dan ini tidak bisa ada orang yang bisa masuk ke wilayah ini karena wilayah ini disakralkan, terus dianggap sebagai tempat cagar budaya gitu. Belanda aja mengundang-undangkan ini sebagai cagar budaya dulunya karena kalau dulu bangunannya ini bagus terlihat, maka Belanda pun memberikan masukan bahwa Kabuyutan Gunung Sanghyang ini dijadikan sebagai cagar budaya. Itu ada undang. Coba lihat di perpustakaan Leiden dan lain-lain ya. Ini Kabuyutan Gunung Sanghyang seperti ini. Di atasnya banyak pohon-pohon perdu ya, pohon-pohon kecil. Tapi ini konon katanya Hana Caraka Data Sawala juga dari Kabuyutan Gunung Sanghyang. Katanya dulu ini adalah kerajaan Sanghyang ya, Sanghyang Sangkala yang memiliki anak buah yaitu Raden Sabadora dan Raden Sembada, yang kemudian dia disuruh mencari harta benda atau parahyangan ke seluruh wilayah parahyangan. Dan akhirnya dikumpulkanlah, maka Raden Sanghyang menyuruh kepada Raden Sembada untuk mengambil barang yang ditemukannya kepada Raden Sabadora, tapi Raden Sabadora tidak mau, yang pada akhirnya berkelahilah mereka itu, dan pada akhirnya berkelahi sama kuat sama hebat, akhirnya dua-duanya itu meninggal gitu, perlaya gitu kan. Nah, akhirnya Raden Sanghyang Sangkala merasa berdosa, tiba-tiba dia turun untuk melihat apakah benar mereka itu berkelahi. Ternyata iya, dan makam itu dimakamkan di daerah ini. Yaitu Eyang Sabadora dimakamkan di Naga. Raden Sembada katanya masih di wilayah kampung Kertarahayu atau yang sebelah saya tidak tahu. Ya, sebegitu. Nah, akhirnya dijadikanlah sebagai bahasa parahyangan Hana Caraka Data Sawala pada Jaya Ngabatanga gitu. Jadilah dikumpulkanlah para tokoh-tokoh sehingga menghasilkan AIWO. Jadilah bahasa Sanskerta. Begitu ceritanya. Wallahu alam bisawab. Tapi kami punya naskah kuno yang menyatakan huruf-huruf Palawa dari Kabuyutan Sanghyang. Oke? Terima kasih untuk selanjutnya silakan datang ke Museum Tanggulun ya. Assalamualaikum, saya Ani Suartini.